Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Longikis. Selamat datang pejuang-pejuang hebat di SMA Negeri 1 Longikis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang tata tertib SMA Negeri 1 Longikis. Disampaikan oleh saya, Ita Febrianti, SPD. Sekilas, kenalan sedikit yuk. Nama saya Ita Febrianti, SPD. Tempat tanggal lahir Malang, 18 Februari 1983. Jabatan saya sebagai guru bimbingan konseling. Moto hidup, jadilah sebaik-baik manusia yang bermanfaat di jalan kebaikan. Ini foto saya. Baik, saya akan menyampaikan tentang tata tertib. Mengapa harus ada tata tertib? Pertanyaan ini mungkin sering muncul dalam benak kita. Mengapa harus ada tata tertib? Coba pikirkan bahwa sebenarnya setiap tempat, setiap sekolah selalu memiliki tata tertib, dan semua tata tertib dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Tata tertib untuk ditaati. Sekarang kita pikirkan apa jadinya kalau seandainya ada sebuah tempat yang tidak memiliki tata tertib. Pasti kacau kan? Nah, begitu juga kita berpikir, bagaimana kalau seandainya ada tempat yang memiliki tata tertib, tapi tata tertibnya tidak ditaati? Pasti berantakan kan? Dan semua kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik. Tata tertib ditaati agar menjadi kebiasaan, sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang mengawasi. Orang yang terbiasa taat dengan tata tertib, walaupun dia tidak dilihat, walaupun dia tidak diawasi, dia tetap taat dengan tata tertib. Karena kebiasaan itulah yang kemudian akan menjadi karakter kita. Nah, kebiasaan ini pula yang akan menjadi karakter dan kemudian akan membawa kita kepada nasib. Ya, agar menjadi karakter. Ya, orang-orang yang sukses biasanya dia memiliki karakter yang baik. Ya, tidak ada orang sukses itu yang memiliki karakter yang buruk. Ya, mulai dari taat dengan tata tertib, kemudian menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itu menjadi karakter agar menjadi nasib baik di masa depan. Percayalah dan yakinlah bahwa hasil yang akan kita raih di masa depan itu tidak mengkhianati proses belajar kita untuk mendapatkan karakter yang baik. Nasib baik dengan segala kesejahteraan yang berkah. Sebelum memulai materi ini, saya akan menyampaikan sebuah alkisah. Alkisah, ada seorang siswa Indonesia yang sangat cerdas. Dia pandai, nilai-nilainya sangat tinggi. Bahkan setelah lulus SMA, dia diterima kuliah di sebuah perguruan tinggi yang paling bagus di sebuah negara yang paling maju di luar negeri.
Tetapi sayang, dia hanya pandai secara intelektual saja. Kadang-kadang dia masih suka melanggar aturan atau melanggar tata tertib, apalagi kalau nggak ada yang lihat. Suatu ketika, dalam perjalanan, dia naik sebuah bis. Sebuah bis di negara maju biasanya tidak dikontrol langsung oleh manusia, tetapi menggunakan mesin atau komputer sebagai kontrolnya. Nah, begitu juga dengan sistem pembayarannya. Itu dibayar menggunakan electronic pay atau pembayaran secara elektronik dengan menempelkan kartu di sebuah layar monitor dalam bis itu. Ya, jadi secara otomatis kartu itu kemudian mengambil saldo yang ada dalam kartu itu. Jadi semacam kartu ATM begitu ya. Cuman kemudian ditempelkan dan kemudian dia sudah dinilai sebagai membayar. Nah, dia berpikir, wah ini nggak ada yang lihat nih, supirnya juga nggak lihat. Maka coba-coba kalau dia tidak bayar, apa yang akan terjadi? Oh, ternyata ketika pertama kali dia melakukan itu, lolos. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang teriak, kamu belum bayar. Seperti itu. Dan ternyata hal itu terjadi sampai beberapa kali. Nah, kemudian, tidak lama kemudian, dia lulus dari universitas itu. Nah, dia lulus dengan nilai yang terbaik, dengan nilai yang sangat memuaskan. Dan dia kemudian ingin sekali untuk melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan yang sangat besar, tentunya dengan jabatan yang sangat menggiurkan, dan tentu saja dengan bayaran yang sangat banyak. Dia sangat percaya diri bahwa dia akan diterima di perusahaan itu. Dan kemudian pada akhir pengumuman yang seharusnya apakah dia diterima atau tidak, ternyata dia kaget bahwa yang diterima itu bukan dia, tetapi temannya yang menurut dia nilainya pas-pasan, nilainya tidak terlalu bagus. Nah, kemudian dia berusaha untuk memberanikan diri. Kenapa bukan dia yang dipilih? Memberanikan diri untuk bertanya kepada pemimpin perusahaan itu. Ya, ketika ditanya, pemimpin perusahaan itu hanya bisa menjawab, saya membutuhkan pemimpin untuk anak cabang perusahaan saya. Dan saya membutuhkan orang yang memiliki karakter yang jujur. Dan kamu memang pandai, kamu memang cerdas, tapi menurut saya itu tidak cukup. Saya sudah memeriksa catatan kriminal kamu. Di sana tercatat bahwa kamu pernah 3 kali tidak membayar biaya bis, tidak membayar ongkos bis yang kamu naiki. Memang tidak ada yang kontrol, memang tidak ada manusia yang melihat, tapi semua catatannya terekam di sini. Inilah yang menjadikan alasan untuk saya tidak menerima kamu. Saya butuh orang yang jujur untuk memimpin anak perusahaan saya. Karena saya tidak bisa setiap hari mengkontrol atau memeriksa anak perusahaan saya. Apa jadinya perusahaan saya kalau dipimpin orang yang memiliki karakter seperti kamu? Nah, itu kisahnya. Jadi, ini kisah nyata ya. Bahwa sebenarnya karakter itu sangat penting untuk masa depan. Oke, kita lanjut ke materi inti tentang tata tertib. Yang pertama, sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku yang tidak boleh
kalian lakukan di sekolah maupun di luar sekolah selama kalian menjadi siswa SMA Negeri 1 Longikis, yang pertama adalah bertindak tidak senonoh kepada kawan, bertindak tidak sopan kepada guru atau karyawan. Ya, misal nih ya, bertindak tidak senonoh kepada kawan ini seperti menghina, mengejek, kemudian bercanda berlebihan, atau misalnya membuli, ya seperti itu, atau bertindak tidak sopan kepada guru dan karyawan. Jadi jangan mentang-mentang badan besar, punya ilmu bela diri, ya, kalian berani mengancam guru atau karyawan di sekolah. Kemudian yang berikutnya, mengintimidasi atau mengancam, ya, kepada siapapun. Menutupi kesalahan teman, ini juga tidak diperkenankan, ya. Menutupi kesalahan teman kesannya seperti hal baik, ya. Seperti misalnya, wah Bu, kasihan dia kalau diadukan ke guru nanti dia dihukum, kalau ketahuan orang tuanya nanti dia dimarahin. Nah, kesannya baik, padahal sebenarnya itu adalah suatu kejahatan, menutupi kesalahan teman. Karena kamu membiarkan temanmu berbuat salah tanpa ditegur. Kalau kamu sayang dengan temanmu, kalau kamu ingin berbuat baik temanmu, maka ketika kamu melihat dia berbuat salah, maka tegurlah. Kalau kamu tidak bisa menegur, maka boleh kamu sampaikan kepada Bapak Ibu guru agar temanmu yang berbuat salah mendapatkan arahan dan mendapatkan bimbingan yang baik, agar dia tidak lama-lama melakukan kesalahan yang terus-menerus sehingga menjadi karakter yang buruk dan di masa depan mendapatkan nasib yang tidak baik. Berikutnya, berkelahi di sekolah maupun luar sekolah, terlibat tawuran antar sekolah. Ya, ini semuanya sudah paham ya. Kalau ada masalah, selesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan, boleh meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru atau kepada orang tua untuk bantu menyelesaikan, agar permasalahannya tidak sampai merembet kemana-mana, tidak sampai tawuran, tidak sampai bawa-bawa geng di kampungnya, tidak sampai bawa-bawa suku, agama, dan sebagainya. Ya, jika ada masalah, selesaikan. Berikutnya, mencoret dinding, meja, kursi, pagar sekolah ini tidak diperbolehkan. Berikutnya, merusak sarana dan prasarana sekolah, mengganggu ketenangan KBM di sekolah sendiri dan sekolah lain. Nih, seperti gambar yang sudah tersedia ya. Hal ini tentunya jangan dilakukan. Masih pada sikap dan perilaku. Memalsukan surat izin. Jadi kalau tidak mau masuk sekolah, tidak masuk sekolah atau tidak bisa masuk sekolah, maka buatlah surat izin yang benar dengan tanda tangan orang tua atau wali. Tidak dibuat oleh sendiri dan ditandatangani sendiri. Apalagi zaman sekarang sudah ada teknologi. Jadi tidak dibenarkan untuk memalsukan surat izin. Yang berikutnya adalah parkir di luar lingkungan sekolah. Ya. Berada di tempat parkir guru dan siswa. Kenapa kok tidak boleh berada di tempat parkir guru dan siswa? Ya, terdahulu banyak kejadian motor mendapatkan perlakuan iseng. Ya, bannya dikempesin, spionnya dipatahin, bahkan remnya diganjel dengan serpihan kayu, ya.
sehingga membuat mengendari motor itu tidak standar atau bahkan mungkin tidak aman dan rawan kecelakaan. Membawa sepeda motor menggunakan knalpot racing atau knalpot blong. Oke, kalian sekolah untuk menuntut ilmu, bukan untuk gagah-gagahan sepeda motor dengan suara yang sangat besar. Berikutnya, tidak menggunakan helm bagi pengendara motor. Membawa HP, earphone, Walkman, laptop, atau barang elektronik lainnya tanpa izin. Di suatu waktu boleh membawa HP ke sekolah, tapi harus dengan izin Bapak Ibu Guru atau memang karena permintaan Bapak Ibu Guru untuk menunjang proses pembelajaran. Jika memang membawa HP atas keperluan tertentu, silahkan dibawa dengan prosedur dititipkan di meja atau laci Bapak Ibu Guru, bisa juga Bapak Ibu Wali kelas, atau ke ruangan bimbingan konseling di pagi hari. Jadi tidak langsung dibawa ke kelas. Ketika ingin dipakai, silahkan diambil. Sesudah selesai, silahkan kembalikan lagi ke tempat penitipan. Kalau ketahuan membawa HP tanpa izin, biasanya akan dilakukan penyitaan HP selama 3 bulan. Meskipun HP-nya baru kamu beli kemarin, tidak apa-apa. Karena kamu tidak menggunakan prosedur, maka konsekuensi harus dilakukan. Ya, jadi di gambar ini tidak boleh ya membawa HP ke kelas kecuali memang diizinkan oleh Bapak Ibu Guru. Masih di sikap dan perilaku, membawa atau merokok di sekolah. Membawa atau memakai, mengedarkan, miras, VCD, gambar porno. Ya, ini yang harus digarisbawahi ya. Saya berikan peringatan sedikit bahwa HP yang sering kita bawa itu mewakili isi hati dan isi otak kita dan menggambarkan aktivitas kita sehari-hari. Ya, apa isinya? Begitulah kita. Terlibat tindak kriminal, mencuri atau berjudi, membawa senjata tajam, senjata api dan lain-lain, pacaran berlebihan atau berperilaku asusila, berzina, hamil, menghamili, dan menikah, ini dilarang. Memakai, mengedarkan, atau membawa narkoba. Nah, jangan sampai hal yang digambar ini terjadi. Berikutnya, kerajinan. Tidak diperkenankan datang terlambat atau tidak mengikuti atau meninggalkan pelajaran tanpa izin. Membolos, tidak mengikuti upacara Senin pagi, ini jika keadaannya normal tanpa wabah, tanpa pandemi. Tidak melaksanakan piket kebersihan kelas sesuai jadwal, tidak mengikuti ibadah sesuai ajaran agamanya, tidak mengerjakan tugas sekolah, menerobos pagar, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah tanpa izin. Nah, sama gambar seperti ini jangan dilakukan ya. Masih di kerapian. Tidak memasukkan baju, tidak memakai kaos kaki putih di atas mata kaki,
tidak memakai sepatu hitam atau modelnya berlebihan. Jadi, model sepatu tidak boleh berlebihan. Misal, menggunakan sepatu dengan hak tinggi atau menggunakan sepatu dengan harga yang sangat mahal. Misalnya 1 juta, 2 juta. Ya, jadi cukuplah menggunakan sepatu dengan harga yang biasa saja. Karena kalau pakai terlalu mahal, nggak konsen belajar, senggol sedikit sama temennya marah, ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, tidak memakai ikat pinggang hitam, seragam atau atribut tidak lengkap, memakai tato, ya, jangan menggunakan tato. Baik yang permanen, semi permanen, atau hanya sekedar coret-coret di lengan. Memakai gelang dan kalung bagi laki-laki maupun perempuan. Perempuan pun tidak boleh pakai gelang. Memakai atau membawa jaket ketika jam sekolah. Bersolek berlebihan, kuku panjang, kuku memakai pewarna. Ini tidak diperkenankan. Jadi kalau sekolah, jangan sampai kalian berdandan seperti ini ya. Nih, terlalu berlebihan. Masih di kerapian, dilarang berambut pirang atau menggunakan cat rambut. Ya, meskipun bagi perempuan yang pakai jilbab, ya, tetap tidak diperkenankan. Kita ingat di awal tadi bahwa kita harus tetap taat dengan aturan sekalipun tidak ketahuan, sekalipun tidak dilihat, sekalipun tidak diawasi. Berambut panjang terberai bagi siswa putri. Bagi siswa putri yang berambut panjang dan tidak menggunakan jilbab, silahkan rambutnya diikat, jangan terberai, agar terlihat rapi. Kemudian, tidak boleh juga memakai perhiasan berlebihan bagi siswa putri. Jangan sampai nih 10 cincin dipakai semua, atau gelang keroncong dipakai semua ke sekolah, ya, di rumah saja. Berpakaian transparan, rok gantung bagi siswa putri, ya. Jadi untuk panjang rok perempuan itu harus pas atau sedikit di bawah mata kaki, ya. Jangan sampai terlalu jauh dari mata kaki atau bahkan sampai di tengah-tengah lutut. Berambut gondrong bagi atau potongan rambut tidak pantas bagi siswa putra, ya. Atau misalnya yang tidak pantas itu gimana? Misalnya kiri dan kanan belakang pendek, ya, tetapi bagian tengah atau bagian atasnya panjang. Nah, ini tidak pantas bagi seorang siswa. Berikutnya, bertindik atau memakai giwang, gelang bagi siswa putra, ya. Aksesoris yang boleh dipakai oleh putra itu hanya jam tangan. Memakai celana ketat atau botol bagi siswa putra. Nah, ini sering terjadi, ya. Yang harus dipahami bahwa laki-laki juga punya aurat yang harus dijaga. Jadi jangan sampai menggunakan celana ketat, ya. Apalagi laki-laki di usia SMA biasanya tubuhnya tumbuh dengan cepat, ya. Biasanya di kelas 2 atau kelas 3 itu cepat. Mungkin kalian ketika kelas 1 bagi yang putra, badan kalian masih kecil-kecil. Tapi nanti kalau kalian sudah kelas 2 atau sudah kelas 3, itu biasanya tubuh kalian cepat sekali membesar. Nah, jadi banyak sekali celana-celana yang tampak sempit ketika kalian sudah naik ke kelas 2 atau ke kelas 3. Jadi usahakan tidak memakai celana yang ketat. Nah, jadi seperti gambar ini nih, murid laki-lakinya pakaiannya bagus, rapi, santun kepada ibu guru, ya, begitu. Nah, terakhir dari apa yang saya sampaikan ini, jadikan prinsip
taburlah tindakan, tuailah kebiasaan. Jadi, ketika kamu taat dengan tata tertib sekolah, maka kamu seperti menabur tindakan, ya. Ketaatan terhadap tata tertib yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi kebiasaan, bahwa dalam keadaan apapun, dimanapun, tetap taat dengan tata tertib. Jadi kita punya kebiasaan. Yang kedua, taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Ketika kita memiliki kebiasaan baik, maka kebiasaan kita itu akan menjadi karakter. Ketika kita menabur karakter, memelihara karakter, maka tuailah nasib. Dan insya Allah nasib yang akan membawa kepada kebaikan. Ya, semua orang pasti ingin sukses. Semoga karakter yang baik akan membawa kalian kepada kesuksesan. Semoga semoga kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan akan menjadi kebiasaan baik, dan kebiasaan baik akan menjadi karakter yang baik, dan karakter yang baik akan membawa kalian kepada nasib yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.